Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Pusat mendatangi lokasi bencana gempa magnitudo 7,6 di Kota Manado, Sulawesi Utara. Suharyanto didampingi jajaran untuk memantau langsung kondisi Kota Manado pasca gempa yang terjadi. Suharyanto menjelaskan maksud kedatangannya adalah sebuah langkah yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menuturkan bahwa sejak kemarin malam mereka sudah melakukan cross-check langsung di lapangan. Dan mengenai gedung Koni Hall B menjadi tempat awal yang didatangi karena telah memakan korban, 1 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini, Kepala BMKG sudah mencatatkan ada sebanyak 401 gempa susulan. Namun sebagai tidak lebih besar dari gempa yang pertama, yakni 7,6 magnitudo, diketahui selain mengunjungi tempat-tempat yang terdampak gempa, pemerintah pusat juga datang memberikan bantuan bagi korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah ada jurnalis Berita 1 Kendall Hener Rogaga. Ya, selamat siang Kendall. Ya Kendall, dari pantauan Anda ini seperti apa update di sana pasca terjadinya gempa, Kendall? Oke, baik pemirsa di studio. Sebenarnya gempa sementara terjadi tadi sekitar 10 menit yang lalu, sekitar 5,3 skala Richter. Dan memang sejak semalam juga terjadi gempa yang cukup dirasakan oleh warga Kota Manado dan mungkin juga dirasakan oleh Kepala BNPB yang juga datang langsung. Di mana semalam terjadi gempa dengan skala 5,8 dan yang cukup juga membuat warga juga sedikit kepanikan. Namun BNPB menyatakan bahwa tidak ada potensi dari gempa tersebut. Kemudian mengenai update terbaru bahwa seperti yang sudah dijelaskan tadi, BMKG telah mengeluarkan ada sekitar 401 gempa susulan dan jika ditambah dengan tadi maka sudah terjadi ada 402 gempa susulan. Dan mengenai dari rumah yang rusak itu ada sekitar 6 rumah, 4 perkantoran dan juga 4 tempat ibadah. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Ya, Kendall, pasca gempa 7,6 magnitudo yang mengguncang Sulut dan juga Maluku Utara, lantas bagaimana dengan aktivitas para masyarakat di sana? Apakah ini sudah kembali normal mengingat gempa-gempa susulan ini masih terus terjadi hingga per siang ini Anda sampaikan sudah ada 402 gempa susulan. Seperti apa, Kendall? Ya, pantauan saya aktivitas tetap kembali lancar, bahkan di salah satu gereja Katolik yang hari ini saya berdiri, yakni Paroki Kristus Raja Kembes, baru saja menyelesaikan prosesi jalan salib tadi. Dan bahkan meskipun demikian mereka akan langsung melaksanakan misa sebentar nanti dalam rangka Jumat Agung. Jadi pantauan hari ini semua aktivitas masyarakat di Sulut maupun Kota Manado berjalan cukup lancar. Baik, Kendall. Jadi hari ini kan bertepatan juga dengan perayaan Jumat Agung begitu ya. Dan sejumlah atau sebagian besar masyarakat juga di Sulawesi Utara merayakan perayaan Jumat Agung hari ini. Nah ini bagaimana, apakah dalam perayaan sempat terjadi goncangan juga atau seperti apa dari pantauan Anda? Untuk itu pelaporan yang dapat saya sampaikan bahwa memang gempa hanya terjadi tadi sekitar 10 menit yang lalu, 5,3 skala Richter. Jadi dari pantauan saya bahwa selesai ibadah dulu baru gempa terjadi. Oke, baik. Baik. Ya, jadinya artinya peringatan Jumat Agung, ibadah peringatan Jumat Agung hari ini berjalan dengan lancar ya di Sulawesi Utara. Lantas sejauh ini apakah bantuan sudah tersalurkan bagi warga yang terdampak serta total bangunan yang rusak akibat gempa ini jadi ada berapa, Kendall? Oke. Baik, dapat saya laporkan bahwasannya untuk gedung sementara yang rusak ada 6 rumah, 4 perkantoran, dan 4 rumah ibadah. Himbauan aja untuk masyarakat. Kemudian untuk mengenai bantuan yang sudah masuk itu baru dari pemerintah pusat, yakni Kepala BNPB yang dinakodai oleh Kepala
Bapak Suryanto tadi datang langsung menyapa warga, bahkan berdiskusi dengan pihak UMKM di sekitar lapangan KONI dan juga langsung juga menyerahkan bantuan. Bahkan pantauan saya tadi melihat beliau langsung bergegas dari lapangan KONI pergi ke rumah duka untuk melihat langsung prosesi pemakaman dari DC Lahia yang meninggal kemarin pada saat terjadi gempa 7,6 skala Richter. Baik, Kendall, terakhir seperti apa? Apakah Anda sudah mendengarkan statement langsung dari pemerintah atau dari BNPB pusat begitu? Atau mungkin ada himbauan terkait dengan gempa yang terjadi kemarin? Bahkan ya kabarnya seperti yang Anda sampaikan beberapa menit lalu juga terjadi gempa susulan sehingga total ada 402 gempa susulan yang terjadi hingga saat ini. Apa himbauannya? Baik, ya untuk himbauan yang semalam yang 5,8 memang tidak ada potensi tsunami. Tapi untuk hari ini belum ada informasi yang lebih lanjut yang dapat saya sampaikan karena memang baru terjadi 10 menit yang lalu. Baik, kita harapkan warga dan termasuk juga Anda ya, jurnalis Berita Satu Kendall tetap dalam kondisi yang aman selama periode terkait dengan gempa yang nampaknya masih berpotensi terjadi di sana. Kita harapkan Anda dan juga keluarga tetap dalam kondisi aman dan juga sehat, tentu selama menyampaikan informasi kepada kami, utamakan keselamatan. Terima kasih atas informasinya jurnalis Berita Satu Kendall Hider Rogaga dan selamat kembali bertugas.